Betul, Betul? Betul, betul. Pak. Ya, ya, prinsip-prinsip dalam berbisnis ya, terutama dalam syariat ya, syariat Islam. Bagaimana ya, monggo silakan nanti kita bahas, kita pelajari bersama terkait dengan prinsip-prinsip dalam berbisnis ya, dalam berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Ini yang pertama, mohon maaf ya terkait dengan kendala mati listrik ya. Jadi barusan nih baru join listriknya mati nih semuanya nih daerah Cikarang, Cikarang Utara. Dan ini nanti silakan itu Mas Muharram ya, sudah saya jadikan host. Nanti kalau temannya mau bantu share screen bisa, kalau enggak nanti bisa jadikan co-host saja Mas. Gitu. Monggo silakan yang pertama. Pak Roji. Siapa? Ya. Monggo Pak Roji. Silakan. Masih mood, Mas. Iya, halo, iya Pak, siap. Ya, monggo silakan Mas. Halo Pak. Halo, Ya, Mu. silakan Mas. Ada Kita nggak PowerPoint-nya ya? Share screen aja Mas. share screen. Saya sih udah share ya screen-nya ya. Belum muncul. Belum muncul. Lewat email ya Pak. Ya, lewat ini pakai laptop apa pakai HP Mas? Enggak, saya pakai HP nih, laptopnya semua treble semua Pak. Oh, kirim ke Mas Muharram itu. Siap. Sebentar Pak, sebentar. Kirim lewat WA. Iya ya, Pak siap Roji. Om. Siap Om. Oke, angkut deh. Wah. Sebentar. Waduh. Omo, tes gitu ke sini bisa nggak? Tes ke saya bisa nggak? Kenapa? Kirim tes ke saya. Nomor saya nggak di-save ya. Ada, cuman lupa ininya. Coba kirim. Kak, udah saya kirim, Kak. Oh, Kak udah. Muharram, maaf. Iya, Oke. Itu dari Mbak Dini. Dari Mbak Dini. Omo, lagi kayak loading ini. nih. Mana belum masuk. Ya, udah masuk. Udah masuk ya? Apa Mbak? Belum dapat nih. Oh, Mbak Dini ya, bentar ya. Kita download dulu. Suwe. Dari tadi nggak di mute. Udah, masuk belum Om? Itu misal kalau yang presentasi itu dijadikan host kan langsung bisa untuk unggah PPT-nya, Pak. Lihat, masalahnya ini pakai handphone nih. Oh, gimana? Lo ya? Gimana? Omu udah keluar belum ya? Enggak, aku lihat ke situ Pak Dini mau ke sana. Oke, umum Pak Dini dulu ya. Bilang aja.
laptop saya dua-duanya tebel nih. Dikirim ke grup Mas, nanti biar ini di-share. Oh, Dikirim share ke ke grup. grup Mas. Kirim Baik, ke baik, saya baik. aja, Pak. Baik, baik. Siap, Kirim Kalau ke enggak saya bisa. dikirim ke Saya itu. bantu nih. siap, siap, siap. Bisa nggak? Bentar. Wah, saya udah kirim Nah, ke udah grup. itu. Minta tolong itu di grup. Sudah di-share. Om Arum bisa buka. Kelihatan nggak, kamu? Nah, ini bukan nih. Oke. Coba. Ini yang saya treble semua tuh. Dua-duanya. Kamu bisa nggak? Masuk enggak, Pak? Masuk tapi kok Belum. masuknya bareng? Belum, Mas. Hah? Belum. Belum. Ngambil filenya di mana sih, Pak? Share screen. Download. Di downloadan itu, Mas. File aplikasi, Kalau ini sih saya bisa masuk, Om. Bisa kalau Zoom-nya ada, udah ada. file Dropbox ya. Ini doang. Bukan ya. File share screen nanti diarahkan ke dokumennya. Kalau enggak biasanya di terakhir dibuka. Dokumen yang terakhir dibuka. Ya bisa, Pak. Keluar enggak? Bukan chatnya yang di-share, Mas. Salah ya. Itu chat WA yang keluar. Jadi dokumennya dibuka dulu, Mas. Dokumen dibuka dulu. Itu chat, masuk chat itu ya ke chatnya Mbak Dini itu dibuka dulu dokumennya. Itu yang file Ini dari kebetulan WA. lampu mati juga Download ini. dulu, Pak. Yang pakai laptop ada lagi?
Ya Pak, Ada Pak Dedi, Yang Dedi pakai laptop. Iskandar Pak. iya Pak. Siapa yang pakai Ini laptop? repot ini. Kirim ke saya aja Pak. Udah masuk belum? Nah, ini mulai. Nah, ya Mas. Di-downloadan Mas. Ini udah Ya masuk belum? PPT itu. Ya udah masuk. Lagi loading. Full ya? Bapak Madroji kelihatan nggak Pak? Belum Mas. Halo, iya. Iya, Pak. Di sini udah Pak. Di saya udah tershare. Coba Mas Dedi itu. Mas Pak. Coba kirim ke saya Pak. Ya, coba kirim ke siapa itu barusan yang ngomong. Oke. Di grup ada Mas. Filenya ada, PPT-nya di-download, coba minta tolong. Di saya nggak muncul ya Pak? Nggak Di muncul. saya udah Itu muncul belum kok ya. kebuka. Itu di ini dulu Mas, stop share. Stop dulu Mas punya untuk punya ini stop screen. Oke. Mas Dedi jadi co-host. Sebentar Pak. Dedi Sebentar Iskandar Pak, tadi ya ambil kalau nggak download salah. ya. Oke Mas Dedi. Mas Dedi, Sebentar Pak, lagi mana nih Mas download. Dedi? Sebentar Pak. Oh Sebentar. iya. Bisa, Mas. Lagi loading Pak, sebentar. Siap, siap. Sudahkah? Ya, sudah kelihatan. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Oke, baik Pak. Kita mulai, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madroji. Saya kelas E Manajemen Bisnis Islam ya. Mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Saya akan memaparkan tentang etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam meliputi pengertian prinsip dasar bisnis Islam, dampak penerapan etika bisnis Islam, kendala dalam menerapkan prinsip bisnis Islam. Yang pertama saya akan menerangkan tentang apa itu bisnis. Slide-nya nggak jalan-jalan, Pak. Slide-nya. Ya, pengertian bisnis. Lanjut. Apa itu bisnis? Bisnis menurut bahasa, aktivitas real ekonomi
yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Secara terminologi, bisnis dipahami sebagai aktivitas atau kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lanjut. Jadi, bisnis adalah suatu aktivitas atau kegiatan usaha yang terorganisir dilakukan melalui jual beli atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip dasar bisnis Islam. Prinsip dasar bisnis Islam meliputi tauhid, keadilan, nubuah ya atau kenabian, khilafah, dan ma'had. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid di sini bisnis sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Terus yang kedua, keadilan. Keadilan itu perlakuan adil terhadap semua. Nubuah atau kenabian. Teladan perilaku bisnis Nabi Muhammad atau Siddiq ada 4 ya, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Prinsip dasar bisnis Islam yang khilafah maksudnya manusia sebagai pemimpin menjaga keteraturan interaksi. Yang terakhir ma'had. Ma'had itu bisnis sebagai bekal untuk akhirat. Lanjut. Implementasi prinsip bisnis Islam. Implementasinya yaitu harus menjauhi bisnis haram, menjauhi unsur penipuan, harus adil dan jujur, harus menepati janji, dan juga beribadah dan harus sepakat. Menjauhi bisnis haram maksudnya di sini komitmen menghindari barang atau kegiatan bisnis haram. Menjauhi unsur penipuan, yaitu kita harus berperilaku jujur dalam melaksanakan bisnis. Keadilan ya, adil dan jujur, yaitu keadilan dalam bisnis, menegakkan nilai-nilai keadilan. Menepati janji artinya kepatuhan terhadap janji dalam berbisnis, prinsip kepercayaan. Beribadah maksudnya menjaga waktu salat dan membayar zakat. Sepakat di sini berbisnis dengan suka sama suka atau hak ikhtiar untuk penjual dan pembeli. Lanjut. Dampak penerapan etika bisnis Islam. Dampak penerapan etika bisnis Islam meliputi aspek pemasaran, meliputi aspek manajemen dan SDM, juga meliputi aspek hukum, aspek sosial, aspek dampak lingkungan, aspek finansial. Aspek pemasaran yang dimaksud di sini adalah pengaruh positif pada bauran pemasaran. Aspek manajemen dan SDM maksudnya tingkat kejujuran tinggi, nilai-nilai tanggung jawab. Terus meliputi aspek hukum. Nah, aspek hukum di sini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terus ada juga dampak penerapan etika bisnis Islam meliputi aspek sosial, yaitu kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Aspek dampak lingkungan, minimalisasi dampak negatif pada lingkungan. Aspek finansial, kemajuan perusahaan dan prospek bisnis yang baik. Yang keempat, kendala dalam menerapkan prinsip bisnis Islam. Kendala dan solusi. Kendala dan sama dengan harus ada solusinya ya, ada kendala, ada solusinya. Kendalanya yaitu standar moral pelaku bisnis yang lemah, konflik kepentingan dalam perusahaan,
situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, lemahnya penegakan hukum, tidak adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen. Solusinya, solusi pertama yaitu harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran etika, harus mengembangkan kode etik dan kebijakan internal, harus menganalisis lingkungan eksternal, dan harus selalu berpartisipasi dalam pembangunan hukum. Harus selalu pembentukan organisasi profesi bisnis dan manajemen. Kesimpulannya, terdapat 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bisnis dalam Islam, yaitu tauhid, keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah, dan ma'had atau hasil. Selain itu, terdapat nilai-nilai etika Islam yang harus diterapkan dalam bisnis, seperti menjauhi barang atau kegiatan haram, menghindari penipuan, melakukan jual beli yang halal, adil, jujur, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, sepakat, dan meninggalkan bisnis ketika waktu salat dan membayar zakat. Tiba harus kita bayar. Implementasi prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak positif dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, manajemen dan SDM, hukum sosial, dampak lingkungan, dan finansial. Penerapan etika bisnis Islam menciptakan kemajuan, kejujuran, dan kontribusi positif terhadap masyarakat serta lingkungan. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih. oke. Baik, Mas. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Langsung tanya jawab apa selanjutnya? Boleh, silakan, Pak. Tanya jawab apa selanjutnya ini? Kesepakatan. Selanjutnya aja Pak, masih banyak Pak. Ya, monggo selanjutnya yang mau presentasi. Lanjut Pak, nanti tanya jawabnya Yang sama Pak Gufron aja setelah selanjutnya kesimpulan dari siapa? Pak Gufron kali ya. Ya, Oke, boleh. Selanjutnya siapa ini? Saya boleh Pak. Ya, sok. Boleh. Monggo. Di-share Mas materinya, Mas. Kelihatan nggak Pak? Udin, sebentar. Aku lagi nge-gym. Sorry. Sampai jam 9. Yang tadi belum di stop ya? Sudah. Oh saya nggak stres ya? Sorry ya Pak. Ya, di stop dulu tadi yang siapa ya? Udah di stop belum Mas Dedi? Sudah, Pak. Ya, Mas Muharram. Masih ke Monggo pause Pak, di di-share. sini kenapa ya? Masih ke bisa. Your screen sharing is pause. Keterangannya Pak. Kecapean itu Pak Muharram, kurang istirahat kelihatannya laptopnya. Coba dikirim di grup aja, Mas. Itu Mas Dedi minta tolong di yang share ya. Mas Dedi mana itu tadi? Hadir, Pak. Cuman kan grupnya beda, Pak. Kelasnya, Pak. Aku di Oh, BC, gitu. Pak. Mbak Oh, Dini gitu. aja share ke saya, Mbak. Mbak Dini tadi saya kirim ke Mbak Dini juga. Mbak Dini monitor.
Mbak Dini. Mbak Dini masih di rumah sakit, kebetulan Coba lahiran Mas jadi WA saya saudaranya. Mas Oh, nomornya. siap. Langsung ngoper ke Pak Dudi aja, Pak itu Muharram. Ada di grup apa ya Pak? Jadi Saya di BC, Pak. B dan C. oh beda ya? Beda, Pak. Iya nggak ada kontaknya Pak. Saya sudah japri Pak Gufron, Pak. Sudah. Sudah sebentar ya. Jebas. Ya udah saya share itu Mas. Mas Dede udah saya share. Bentar lagi download, Pak. Saya Terus bisa itu selain Pak. yang presentasi di mute aja ya. Yang ini yang enggak presentasi biar enggak Kelihatan nggak Pak? Saya share. bentrok. Udah muncul Pak itu. Ini. Udah muncul? Oh, tuh udah. Sudah muncul semua ya Pak? Sudah, Pak. Lanjut aja, Pak. Pak Mukhrom. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. prinsip bisnis dalam Islam. Kok nggak bisa di-neck ya Pak saya? Yang share screen siapa yang share screen? Mas Saya. Dede apa Mas Muharram? Next aja Saya, Pak. tapi Itu ada nge-next-nya tanda. gimana ya Pak? Mas Muharrem itu yang share Tanda screen, itu apa Pak. tanda di keyboard? Nah, Baik Pak, pentingnya prinsip bisnis dalam Islam. Jadi langsung to the point ya, jadi nggak menjelaskan bisnis itu apa dan ini jadi langsung ke pentingnya prinsip bisnis dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip bisnis dalam Islam memberikan panduan, etika dan nilai-nilai yang penting dalam dunia bisnis modern. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan bagi umat muslim, tetapi juga dapat memberikan inspirasi bagi semua orang yang peduli dengan etika bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab sosial. Jadi prinsip bisnis dalam Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk memberikan bagian dari keuntungan mereka kepada amal dan sumbangan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dalam Islam ini kita diwajibkan untuk zakat ya. Jadi dalam fikih Islam itu ada namanya zakat jual beli atau zakat tijaroh. Kemudian ada lagi sedekah ya. Jadi zakat itu adalah bagian dari sedekah yang diwajibkan. Kalau di perusahaan secara modern mungkin ini disebut dengan CSR seperti itu ya. Jadi ada nilai tanggung jawab sosial. Nah, prinsip-prinsip bisnis dalam Islam berasal dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang menunjukkan cara berbisnis yang adil, etis, dan berkelanjutan. Islam mendorong pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam menjalankan bisnis, serta menekankan pentingnya berbagi kekayaan merupakan memperhatikan kesejahteraan umum. Jadi berprinsip keadilan ya. Jadi keadil terhadap tim atau tim bisnis ya, karyawan juga kepada masyarakat umum. Okay. Prinsip utama bisnis dalam Islam, salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah konsep halal dan haram. Jadi bisnis harus memastikan bahwa produk yang kita jual atau layanan jasa yang kita tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Sebagai contoh, produk yang kita jual tidak mengandung alkohol atau daging babi. Kemudian etika bisnis juga melarang riba atau bunga dan mendorong kontrak yang adil dan transparan. Jadi
dalam berbisnis itu ada berbagai prinsip permodalan ya. Di antaranya sebenarnya ada sirkah ya. Sirkah bagi hasil dengan berbagai akad. Kemudian ada wakalah ya, titip jual atau jual beli langsung ya. Jadi dalam berbisnis itu dalam Islam itu tidak ada namanya solusi permodalan utang apalagi riba gitu kan. Sebagai contoh zaman dulu itu ketika di pasar itu ketika ditawari modal dia tidak mau tetapi dia minta ditunjukkan pasar seperti itu. Kemudian larangan riba ini dalam Al-Qur'an itu di Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279, di mana di situ Allah melarang riba, salah satunya kemudian menghalalkan jual beli. Jadi riba itu dilarang. Jadi melanggar prinsip-prinsip utama ini termasuknya yang saya sebutkan tadi. Kemudian prinsip keadilan dan kesetaraan. Islam mendorong konsep keadilan dan kesetaraan dalam bisnis. Prinsip adil dalam Islam memerintahkan agar setiap transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan melindungi hak-hak konsumen serta pekerja. Jadi, keadilan dan kesetaraan ini itu bukan hanya untuk si pebisnis sendiri, ya kan? Tapi juga dengan lawan bisnis, dengan gitu. Dan semua tim-tim yang terlibat. Kesimpulannya, prinsip ini memberikan panduan yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, etis, dan berkelanjutan. Prinsip bisnis Islam bukan hanya relevan bagi komunitas muslim, tapi juga bagi semua orang yang ingin berbisnis dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Demikian ini singkat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak? Close ya Pak? Oke, lanjut Pak. Selamat pagi Pak. Hari ini Sabtu masih berbuat. Kami pastikan istirahat. Next. Batasan apa? Berbuat. Pakai itu ya. Sudah pernah kerja. Perintah namun benar-benar memastikan sama-sama. Si Salvan tuh ditembak ya apa diapain kita masih Romi. Yang lawannya segitu itu. Gitu. Ya, siapa itu barusan? Udah. Muhammad Arifin Pak, ini udah saya. Muhammad Arifin ya Pak. Udah. Oh udah, oke. Selanjutnya siapa ini? Muhammad Arifin. Oh ya, monggo Mas. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Pokok bahasan 1. Konsep bisnis dalam Islam. 2. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Konsep bisnis dalam Islam. Kata bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk mendatangkan keuntungan dan berguna. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Lebih khusus, Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang menguntungkan dan memberi manfaat. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah
atau kuantitas kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, yaitu dengan aturan halal dan haram. Islam sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata aslama yuslimu dan islaman, yang bermakna tunduk dan patuh. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan untuk manusia berusaha mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna, telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu daripada agama yang lain. Akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali inner dinamis sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan, karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yaitu terdiri dari 4. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua customer oriented, yang ketiga fairness, yang keempat adalah persaingan yang sehat. Transparansi, prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Customer oriented, dalam bisnis Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Fairness, terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. 4. Persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Dari Ahmad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ahmad Arifin. Next. Selanjutnya ada 3 orang lagi ya, 6 orang kan tadi ya? Iya, masih kurang 3 lagi Pak sebetulnya. Ahmad Arifin. Yang lain? Iya Pak. Tadi yang les apa ya? Mas Arif ya? Izin Pak, saya Mas Mida Arif Gunawan. Purwaning. Enggak Pak, saya Pak. Mbak Mida. Saya presentasi Pak Gulfon. Mas Arif kemarin tuh. Ya, Mbak Mida. Saya presentasinya Arif khusus sekarang harusnya ya. Ini barusan siapa ya? Ahmad Arifin ya? Betul ya? Ya Pak, betul. Ahmad Arifin. Ya Mbak Mida, yuk lanjut. Langsung share sendiri. Sebentar. Bukan ini. Open kamera. Perintahnya Pak Gulfon open kamera, Mbak.
Kenapa, Pak? Sebentar. Siapa sih mau presentasi nih? Nah, Mbak Mida. udah muncul belum ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Purwaningsi dari kelas E, izin presentasi yang bertema prinsip bisnis Islam. Kemungkinan yang saya slide paling sedikit dari teman-teman, mohon maaf ya. Saya mulai. Oke, dimulai dari hakikat masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama yang mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan aman, tentram, dan damai, diperlukan satu tata cara berperilaku. Tata cara yang berwujud aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Kaitan dengan bisnis harus mengikuti tata cara atau aturan sesuai kaidah etika, yaitu susila, agama, sopan santun, norma, dan kaidah. Kita masuk ke prinsip bisnis Islam. Dalam menjalankan usaha harus didasari niat yang positif untuk kelangsungan usahanya, yaitu menjadi pengusaha yang memegang 3 prinsip usaha. Mohon maaf Pak, saya lagi di tempat kerja, jadi nggak bisa on cam. Saya lanjut ya. Pertama, prinsip bisnis Islam yang pertama ialah benar, tidak melenceng dari konsep usahanya, sesuai ajaran agama dan mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku di pemerintah. Yang kedua, huruf. Usaha yang dijalankan sesuai dengan keahlian dan keuntungan yang didapat sesuai jerih payah yang dikeluarkan dan bermanfaat untuk hidup dan bisa sedekah. Yang ketiga ialah janji. Apa yang dijual sebagaimana yang disampaikan baik dari sisi kualitas, harga, promosi kepada pembeli. Kita lanjut, transaksi bisnis. Secara umum ada 7 transaksi bisnis yang harus dihindari. Yang pertama ialah riba. Artinya tambahan ziyadah dari harga pokok secara batil dan hukumnya haram, termasuk dosa besar yang melebur amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ialah judi. Yang ketiga gahar, artinya ketidakpastian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan sebagai transaksi dengan objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariat. Yang keempat, dahar. Transaksi yang saling merugikan, penganiayaan dapat menimbulkan kerusakan, kerugian sehingga bisa terjadi pemindahan kepemilikan secara batil. Yang kelima ialah maksiat, transaksi yang terkait usaha-usaha yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hukum Allah dan Rasulullah. Yang keempat, suhu, transaksi produk yang dibuat atau diproduksi dengan bahan zat diperdagangkan dan dikonsumsi haram menurut nas yang dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh yaitu rishwah, yaitu suap yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal. Dalam hukum yang harus dipertanggungjawabkan, hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat dan termasuk dosa besar. Sekian dari saya.
Kurangnya mohon ditambahkan dan diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Keren, Mbak Mida. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo? Cukup semuanya? Pak Arif kayaknya mau presentasi. Siapa lagi? Ada lagi berapa orang barusan? 4 ya? Baru 4 ya? 4. Mesti 2 lagi, Pak. 2 lagi ya? Siapa lagi yang hari ini presentasi? Mbak Dini siapa lagi, Mbak? Bentar, saya cek. Mbak Dini baru lahiran. Baru lah. Pak Arif. Ponakannya. Pak Aron kapan ke kampus? Ayo. Ayo. Mau perbaikan nilai nih. Gambate. Ini enggak ada lagi. Yang lain? Agung Gumelar itu siapa? Mbak Dini ada lagi nggak? Apa cukup? 4 orang. Nanti beda ya yang presentasi langsung nggak ya. Jadi teman-teman diusahakan nih kalau presentasi hadir, kalau yang udah ngelis ya. Nanti nilainya juga beda nih. Yang mana tadi ya? Agung Gumelar itu, Pak. Halo. Agung Gumelar ada? Ya, tadi udah nge-share screen kayaknya ya, Pak. Sudah share screen ke siapa? Ke saya? Enggak, di sini tadi ada mau muncul Share kayaknya screen. tadi. Share materi. Udah ada. Oke itu. Sudah ya? Sudah. Udah muncul Pak Agung. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas D ekonomi syariah kan tentang prinsip bisnis Islam. Langsung aja ya. Prinsip bisnis Islam adalah bisnis yang khas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya, karena dalam bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, tetapi menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah dan bertujuan utama mengharapkan ridho dari Allah. Baik, berikut prinsip pertama ialah prinsip tauhid, adalah prinsip kesatuan atau ada juga yang menyebutnya dengan konsep tauhid. Prinsip ini menekankan keseluruhan aspek kehidupan atau umat muslim dalam menjalankan aktivitas, termasuk di bidang perekonomian, sosial, politik secara homogen. Begitu saat menjalankan bisnis Islam, kenapa tauhid ini penting saat mengalami masalah dan ketidaknyamanan dalam berbisnis dapat dijadikan sebagai peluang dan dicari solusi yang pas dan tepat. Tentu ini tidaklah mudah, dibutuhkan seni dan dibutuhkan jam terbang yang pas. Yang kedua, keseimbangan atau kesejahteraan. Prinsip keseimbangan ini tidak boleh dilewatkan. Konsep keseimbangan ini mengajarkan tentang bagaimana pelaku bisnis berbuat adil, melainkan kebatilan dan melarang perilaku curang. Menjalankan bisnis Islam mengacu pada perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Berikutnya kehendak bebas. Kehendak bebas disebut-sebut juga menjadi dasar penting dalam menjalankan prinsip bisnis Islam. Kehendak bebas dalam bisnis Islam juga dijunjung tinggi asalkan tidak merugikan kepentingan secara kolektif. Adanya kehendak bebas akan memberikan peluang eksplorasi dan melahirkan kreativitas dalam menjalankan bisnis yang unik dan berbeda. Padahal di zaman sekarang, selama kamu memiliki keterampilan, passion, dan kecerdasan, tetap bisa menjalankan usaha. Yang terakhir, tanggung jawab. Berbisnis dengan metode Islam yang terakhir yang tidak kalah penting adalah memiliki rasa tanggung jawab. Sebuah kebebasan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan jika tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan tanpa rasa tanggung jawab mengantarkan pada jalan yang salah dan merugikan. Berkat tanggung jawab akan mengantarkan kita pada hal yang memberikan keuntungan diri kita dan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Tanggung jawab terhadap usaha bisnis yang dijalankan sebagai etika sosial. Sudah Pak, paling segitu sih, saya lebih sedikit dari Mbak Meda yang tadi. Halo. Sudah Pak, selesai Pak. Oke, di close aja, lanjut serahkan ke Pak dosen ya. Udah, Mas? Ada lagi nggak? Cukup? Nggak ada lagi? 5 ya, satu lagi ya. Ini barusan siapa ya? Mas barusan siapa ya, Mas? Agung Gumelar. Agung Gumelar ya, baik. Agung Pak. Cukup ya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak nih? Mida Hermanto Jaya Halawa, ada nggak? Oh iya, Hermanto belum. Hermanto, Muhammad Fitroh, Resmadia, Gulawatunisa, Rida Rohimah, Elsa, Uji Dwi Hasudi, ada nggak di sini? Saya Pak Elsa. Elsa gimana? Mau presentasi? Boleh Pak. Ya, monggo. Open cam dong. Sabar Pak Ron, sabar. Pak Arif nih. Pak Madroji di kantor ya? Di lapangan Pak, di lapangan. Ngapain lari-lari jam segini Pak? Ini tuh. Mana lapangannya? Malam-malam di lapangan.
Ini tadi lagi betulin laptop tuh, rusak semua tuh laptop. Makanya aku bingung mau presentasi, ini laptop semua rusak semua. Bingung. Masya Allah. Makanya sedekain Pak sesuai prinsip bisnis dalam Islam. Banyak-banyak itu loh Pak, kasih pondok apa itu buat belajar cinta loh. Kayaknya Pak Denny Iskandar bisa masuk ke grup kita itu. Kayaknya sefrekuensi kayaknya. Bener Pak Arif. Beda kelas kita ya. Apa-apa Pak, cocok. Kompak aja masukin grup. Aduh. Arif nggak jadi presentasi Pak. Udah kan tadi. Kan udah Pak Arom. Udah emang. Udah tadi. Saya udah presentasi Pak Arom. Kemarin ya? Cuma kebablasan. Oh, yang itu kemarin offset. Offset saya Pak. Langsung kena peluit dari Pak Gibran saya. Ada kendala Mbak Elsa? Memang baik Pak Arom. Iya, kalau ada kendala coba di-share nanti saya bantu. Oh, Mbak Elsa monitor. Atau Pak Dedi tuh kan, udah siap bantu cengar-cengar tuh Pak Dedi. Ya Pak. Hadir. PPT-nya nggak bisa dibuka, Pak. Hah? Mbak di grup Mbak. Mbak Elsa pakai laptop Materinya. apa HP? Iya, pakai. Pakai laptop. Saya jajarin co-host coba ya. Mana namanya ya? Nggak muncul. Memang lagi mana itu? Itu bisa Mbak. Oke, udah muncul Mbak Elsa. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Prinsip bisnis dalam Islam. Dalam Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang memenuhi tuntunan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam membentuk kerangka kerja yang kaya akan nilai-nilai moral dan etika yang harus diikuti oleh individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Saya Elsa Hayrunisa dari kelas D akan menjelaskan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu larangan riba. Salah satu prinsip bisnis utama Islam adalah larangan riba atau bunga pinjaman rentenir adalah tindakan membebankan bunga atau keuntungan tambahan dari uang pinjaman. Larangan riba merupakan bukti komitmen Islam terhadap keadilan dalam urusan ekonomi. Ini menghindari eksploitasi orang miskin dan memastikan bahwa pinjaman uang adalah alat untuk membantu, bukan untuk eksploitasi. Dalam bisnis Islam, sistem keuangan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melibatkan riba. Sebagai contoh, mudharabah dan musaharkah adalah model bisnis berdasarkan bagi hasil yang digunakan untuk berbagai risiko dan keuntungan tanpa melibatkan bunga.
Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam bisnis Islam, keadilan tercermin dalam berbagai aspek, seperti harga yang adil dalam transaksi, kontrak yang adil, dan pembagian keuntungan yang adil. Hal ini berlaku baik dalam transaksi bisnis maupun dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Prinsip ini juga memastikan bahwa semua pihak dalam bisnis mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Oke, poin ketiga, tanggung jawab sosial. Bisnis dalam Islam memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Prinsip ini menekankan pentingnya berbagai kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, konsep sodako, pemberian amal, dan zakat atau pajak amal adalah wajib bagi mereka yang mampu dan memiliki harta yang mencukupi. Zakat khususnya adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk mendukung fakir miskin dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Poin yang keempat, etika bisnis. Prinsip etika bisnis adalah bagian penting dari bisnis dalam Islam. Bisnis harus dijalani dengan integritas, kejujuran, dan moralitas. Dalam bisnis Islam, prinsip etika bisnis mencakup larangan penipuan, pemalsuan, dan kekayaan yang diperoleh serta tidak sah. Prinsip ini juga mencakup perjanjian yang jelas dan sah, yang menjaga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, etika bisnis dalam Islam mengharuskan kejujuran dan pengukuran dan penilaian bisnis serta menghindari praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Yang kelima, keberlanjutan. Prinsip bisnis dalam Islam juga menekankan keberlanjutan. Bisnis harus dijalani dengan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Dalam bisnis Islam, prinsip ini mencakup pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang bijaksana, dan perhatian terhadap dampak ekologi. Bisnis harus menjalani praktik yang ramah lingkungan dan berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatifnya. Yang keenam, solidaritas. Prinsip bisnis dalam Islam juga menekankan solidaritas dalam bisnis. Ini mencakup kerjasama dan saling berbagi dalam bisnis. Mudharabah dan musyarakah adalah contoh dari model bisnis berdasarkan bagi hasil yang mendorong kerjasama dan resiko bersama. Dalam bisnis Islam, solidaritas adalah cara untuk mempromosikan keadilan dan tanggung jawab sosial. Oke, yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek penting dalam bisnis Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya laporan yang jujur, pencatatan yang akurat, dan pemantauan yang ketat dalam bisnis. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa bisnis dijalani dengan integritas dan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam bisnis Islam, transparansi dan akuntabilitas juga mencakup pengungkapan yang tepat dan dalam transaksi bisnis dan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban semua pihak. Ini membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan integritas. Prinsip-prinsip bisnis Islam ini bertujuan untuk memperkuat bisnis Islam, meningkatkan etika bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika tantangan ekonomi dan bisnis menjadi semakin kompleks di dunia modern, mengikuti prinsip-prinsip bisnis Islam dapat menjadi panduan berharga untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia bisnis. Baik, terima kasih presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Siapa itu tadi? Elsa ya? Sama-sama Pak. Mbak Elsa ya? Iya Pak. Ya Mbak Elsa. Kayak film. Ada lagi nggak? Apa ada cukup? Cukup? Cukup ya? Gimana? Ada lagi yang belum? Yang mau?
Oke, saya cukupkan ya karena waktunya udah ini juga malam ya. Sekarang pertanyaan monggo, silakan. Pertanyaannya monggo untuk pemateri nih terkait dengan prinsip bisnis ya, prinsip bisnis. Boleh, monggo silakan. Ya, monggo silakan yang tanya. Mbak Elsa di stop screen share dulu, Mbak. Yang nanya ada? Kalau nggak ada yang nanya berarti paham semua nih terkait dengan prinsip nih. Ya, berarti udah ditutup aja ya. Kuliahnya udah cukup ya. Udah paham, soalnya nggak ada yang nanya. Apa saya yang nanya nih? Coba Pak suruhan camp Pak pada Pak. Saya yang nanya Pada ya. ngapain tuh? Boleh nggak ini? Bukan, Pak. Jadi kita doang nih yang ada di kamera udah kayak artis. Iya. Yang lain gimana nih? Nggak ada yang nanya nih. Apa kerja semua ini? Mas Kiki mau nanya? Pak Kiki, Belum ada, bagaimana Pak. Pak? Pak Kiki apa Terkait kabar prinsip, Pak? monggo silahkan ya. Prinsip bisnis. Tadi banyak sekali ya sudah dijelaskan. Ada yang pertama tauhid, ya, ada kebenaran, kejujuran, ada keadilan, tidak adanya riba, ya, apalagi tadi transparan, terus apalagi tadi, Tidak ada ya, riswah suap. suap, ya, terus kemudian keadilan, ya, itu juga tadi ada yang menjelaskan tanggung jawab sosial, ya. Halo Monggo Pak, silakan yang mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya Pak, Ya, monggo silakan. eh, dengan Alex Pak. Alex, ya, Alex. Ya, mau tanya Pak, Ya, di Indonesia apakah ada badan atau lembaga yang mengurusi atau yang menjalankan prinsip-prinsip ini Pak? Sedangkan yang kita tahu kebanyakan atau hampir semuanya itu konvensional, walaupun dibilang ada namanya bank syariah gitu ya. ya, Tapi kebanyakan masih konvensional gitu Pak. Ini di Indonesia apakah ada lembaga khusus Pak yang mengelola ini? Apakah menerapkan prinsip-prinsip seperti ini gitu Pak? ya. Penjelasannya Pak. Wah, pertanyaannya bagus nih. Ya, jadi eh, namanya syariah, tapi pelaksanaannya konvensional mungkin seperti itu ya. Betul, betul. Enggak yang mengawasi ini. Ini dari pemateri ya, yo. Waduh, jaringannya error nih kayaknya. Dari prinsipnya nih, ya. Monggo. Dari Halo, halo. pertanyaan siapa tadi yang presentasi? Dijawab dulu coba. Tanyanya gimana Pak tadi? Lembaga yang mengurusi tentang Lembaga yang mengurusi prinsip-prinsip dalam Islam gitu ya Pak? Ya Pak. Kalau lembaga negara itu sampai dengan saat ini itu tidak ada ya. Mungkin kalau MUI itu termasuknya ke ormas. Jadi dalam MUI itu dulu pernah di tahun 2004 kalau nggak salah bulan Januari mengeluarkan fatwa bahwa bank konvensional itu haram. Fatwa nomor 1 ya tahun 2004. Nah itu mungkin termasuk prinsip bisnis dalam Islam ya. Jadi kemudian yang berlaku di Indonesia itu adalah negara bukan negara Islam, walaupun penduduk mayoritasnya Islam. Jadi ekonominya juga ekonomi Jaringannya hilang Pak. kapitalis yang berlaku, ya. Jadi sistem kekuatan yang pemodal kuat itu yang menang. Jadi yang berjalan saat ini di umat Islam sendiri yang saya jalani itu kalau kita mau bisnis dengan sistem ekonomi syariah itu adalah eh, apa ya kita berjamaah. Sebagai contoh mungkin pernah dengar ya La Riba Islamik Indonesia.
termasuk lembaga, bukan lembaga ya. Kalau di daftaran notarisnya itu perkumpulan pengusaha Muslim. Jadi kalau di luaran itu nanti kalau Bapak bisnis nanti bakal ketemu sama komunitas-komunitas pengusaha yang bertujuan itu bahwa bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam gitu. Karena secara eh, di luaran ya kan, mungkin orang yang berprinsip bisnis itu ya nyari keuntungan tok ibaratnya gitu. Itu mayoritas. Kalau umat Islam yang mayoritas tapi tidak mau menggunakan prinsip Islam, ya larinya ke situ. Kalau yang menggunakan prinsip Islam, itu biasanya lari ke komunitas-komunitas dakwah yang sudah meninggalkan istilahnya dunia hitam lah, udah tobat gitu kan. Misalkan dia pernah dengan sistem riswah, sogok, suap gitu kan untuk mendapatkan proyek atau bisnisnya. Kemudian dia pernah hutang riba misalkan sampai tenggelam ya kan, sampai ditenggelamkan, kemudian dia tobat, kemudian lari ke komunitas Islam atau mungkin mereka-mereka yang dapat hidayah dari Allah lah, ya kan, walaupun belum pernah ke dunia hitam atau ditenggelamkan oleh hutang riba, tapi dia dapat hidayah eh, untuk menggunakan prinsip-prinsip Islam tersebut, gitu. Jadi mungkin begitu Pak dari saya tadi saya presentasi ya. Mungkin dari yang lain atau Pak Gufron silakan Pak. Kalau saya salah silakan diluruskan atau teman-teman silakan. Ya, bagus ya. Ada yang menambahkan tadi pemateri, monggo. Pemateri ya, yang presentasi tadi. Ada nggak lembaga yang mengawasi tadi ya pertanyaannya. Nah, prinsip Islam ini. Kemudian dalam pelaksanaannya rupanya bukan syariah ya Mas Alek ya, tapi konvensional kan seperti itu ya. Jadi pertanyaannya Labelnya syariah, Pak. labelnya syariah, tapi pelaksanaan aktualnya prakteknya ya, konvensional masih seperti itu. Nah, maka ada pertanyaan nih ya. Hampir sama pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Pak, saya pinjam uang, kalau enggak ya pinjam uang. Bang, contoh ya, salah gampangnya kan gitu ya. Bang, punya syariah, Pak. Tapi dalam pelaksanaannya kok sama seperti konvensi seperti itu. Itu kan nggak sesuai dengan prinsip Islam. Padahal dalam Islam itu kan riba diharamkan. Itu gimana? Hampir sama pertanyaannya seperti itu. Ya, yang jelasin tadi pemateri itu yang tadi ada jelasin riba atau prinsipnya yang mau jawab. Sebentar, 2.200 sampai ke 5.500 sama ininya. Gayanya. Tadi sama Mas Roji, mana Mas Roji? Coba Mas Roji, ya malah nutup kamera dia. Siapa? Ya. Ada nggak prinsip di bisnis dalam Islam harus menjauhi bisnis haram di antaranya, yaitu komitmen menghindari barang untuk kegiatan bisnis haram. Terus harus menjauhi unsur penipuan. Jadi kita harus jujur dalam melaksanakan bisnis. Tadi pertanyaan itu masalah perbankan, Pak. Perbankan, Pak. Kopinya kurang kental. Jadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya tadi gimana? Pulang aja lah Pocari Sweat saya mah. Air kelapa. Air putih, Pak. Air putih, air putih. Tadi Om pertanyaannya apa tadi? Tadi saya baru buka on cam. Adakah lembaga yang mengawasi prinsip-prinsip bisnis dalam Islam? Oh, begitu, setahu Pak. saya, ya, kalau setahu saya di Indonesia itu masih belum ada ya, adanya ya ormas itu, MUI, gitu. Tapi MUI juga kan direstui kalau di Indonesia. Menurutnya udah mencakup semuanya gitu, mewakili umat Muslim Indonesia.
Tapi kalau untuk konvensionalnya masih di bawah OJK kan. Gitu, Pak. Baik, Pak, mungkin saya menambahkan, Pak, Boleh, masalah boleh. solusi permodalan perbankan syariah tadi ya. Ya, Sebenarnya monggo. mungkin secara garis besar ya, kalau di perbankan syariah itu ada denda, tapi di situ denda itu mungkin sifatnya itu sebagai sanksi ya. Sifatnya sebagai sanksi atas prestasi dari misalkan dia memberikan biasanya akadnya kalau perbankan syariah itu jual beli, ya kan. Kemudian ada yang bilang bank syariah itu lebih mahal, ya. Akad yang digunakan di sana kalau nggak salah itu akad jual beli, gitu kan. Jadi bukan bunga, ya. Kemudian banyak yang bilang saya takutnya ini ya, takutnya sebenarnya adalah bank syariah kok nggak lebih syariah dari bank konvensional gitu kan. Bahkan ada yang bilang seperti itu. Takutnya ini adalah bahasa dari orang-orang yang kapitalis yang didengungkan untuk sebenarnya menghindari bank syariah sendiri gitu. Kenapa bank syariah sekarang sepi gitu kan? Ya karena seperti itu. Orang Islam sendiri nggak mau pakai bank syariah gitu kan. Kalau saya jujur, kalau di rekening perusahaan itu saya pakainya bank konvensional ya kan, karena untuk memudahkan transaksi. Tapi di situ setiap berapa bulan itu saya kumpulin bunganya, kemudian saya salurkan, misalkan buat bangun toilet di pondok gitu kan. Kemudian untuk rekening pribadi saya tetap pakai bank syariah. Tadinya saya pakai Mandiri, BCA saya close aja gitu kan. Nah, bagaimana orang Islam sendiri tidak mau pakai bank syariah gitu kan? Dan justru malah mempertanyakan, bank syariah sendiri tidak syariah gitu kan? Sebenarnya kalau di akad-akad itu ya kan, di bank syariah sebenarnya masih mending lah gitu kan. Ya lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Misalkan dari akad jual beli itu, yang penting larinya ke Muslim gitu kan. Sebenarnya kalau berprinsip seperti itu lebih bagus sekali Pak dosen ya, silakan ditambahkan. Saya nggak presentasi, mau ikut ngomong takut salah. Kita belajar bareng Nggak ya. apa-apa, Pak. Kita sharing aja, Pak. Sharing aja, Pak. Mas Alek gimana tanggapannya? Ada yang kurang nggak atas jawabannya teman? Ya terima kasih atas semua jawabannya. Ya mungkin pengetahuan kita belum sampai ke sana kali ya Pak ya. Iya, sama-sama kita belajar lah Pak. Karena di Indonesia sendiri persentase bank syariah dan konvensional itu jauh banget Pak. Masih sekian persen lah, 0, sekian persen gitu untuk bank syariah. Di Dan sini ada ini lembaga-lembaga juga belum ini. Ada Mas Mbak, Bapak Ibu ada yang di dunia perbankan? Ada ya. Karena tadi dalam prinsip berbisnis itu memang dilarang ya. Dilarang adanya riba. Betul ya tadi ya. Prinsip kita dalam bisnis itu dilarang adanya riba. Ya, betul Pak. Jadi ditanyakan. Tadi pertanyaannya, adakah lembaga yang mengawasi? Lembaga yang mengawasi masih MUI ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. MUI masih jadi ormas lembaga yang mana dia memberikan hukum atas produk-produknya atau bisnis-bisnisnya. Maka ada case ya di mana ada bisnis yang MUI itu mengeluarkan fatwa bahwasanya bisnis ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Nah, ini MUI masih menjadi salah satu lembaga ya yang menjalankan ya, atau memantau ya bisnis-bisnis yang di luar syariat Islam. Apa tuh contohnya bisnis yang diharamkan sama MUI? Apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jual rokok Pak, jual rokok. Jual rokok. MUI mengharamkan jual rokok? Bisnis slot Pak.
Judi slot. Judi slot ya, itu judi slot diharamkan. Kemudian ada juga ya kalau teman-teman tahu itu MLM. MLM itu ada beberapa bisnis yang diharamkan ya. Tapi pertanyaannya apakah ada MLM yang dihalalkan? Nah, ada. MLM Pak. yang HNI. ya beberapa case ya MUI memberikan fatwa ya bahwasanya bisnis MLM haram ya karena tidak sesuai dengan syariat ya. Karena kalau apa? boleh Karena tahu, gimana? Pak izin, saya tertarik nih. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya MUI sendiri bisnis apa enggak, Pak? MUI itu bisnis enggak? MUI itu tempat bisnis atau tidak? MUI bisnis enggak? Berdasarkan Quran hadis dan kemudian menjadi uang karena tidak mudah juga ngurus halal MUI dan pakai uang juga ngurus itu karena ada beberapa prinsip lain. Saya ini tidak bermaksud mendiskreditkan, tidak. Saat ini yang kita punya hanya MUI. Nah, pertanyaan ini menarik buat saya ketika pemerintah betul-betul masuk mendirikan satu lembaga yang kemudian mengawasi betul. Ketika dia menggunakan plang syariah, maka harus ada badan yang mengurusi secara resmi, begitu. Sementara MUI sendiri organisasi massa. Mungkin ada informasi lain dari Pak dosen ataupun teman-teman, monggo silakan. Pak Gufron, saya mau menjawab Pak Gufron. Boleh, Pak. Jadi, sepengetahuan saya, semua jasa keuangan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, baik konvensional ataupun syariah. Jadi, OJK ini ada di semua wilayah ya. Jadi, dia mengawasi semua bank-bank baik yang syariah dan konvensional. Saya kira itu, Pak. Tanyanya Mas Arif itu tadi, MUI bisnis enggak itu? Nah, MUI sendiri bisnis atau tidak, Pak? Kebetulan saya dekat dengan halal MUI, Pak, sebelah rumah, Pak. Yang menerbitkan produk itu halal itu MUI ya? Iya, Pak. Saya kok dapat cerita yang nggak enak ya, Pak, dari teman-teman yang bikin produk halal, Pak. Sedih, Pak, dengernya, Pak. Kemarin saya ngurus buat mie saya gratis itu. Gimana tuh? MUI gratis, Pak ya? Alhamdulillah, Pak Arom. Berarti ya teman-teman. Tapi harus lewat komunitas, Pak. Lembaga MUI itu juga diperpanjang biasanya sekali gitu. Gimana? Ya biasanya kalau untuk di perusahaan sepertinya biaya ada biayanya dan juga ada setiap 5 tahun sekali itu ada perpanjangan masa pelakunya. Iya betul. Terus gimana? Jadi bisnis atau bukan tuh MUI? Iya, maksud saya jadi MUI itu adalah ormas yang berbisnis atau bukan, Pak? Mungkin saya kurang informasi gitu, Pak. Ya. Jadi ormas itu bukan ormas bisnis ya, Mas. Secara legalitas bukan ormas bisnis. Tapi kenapa timbul opini bisnis ya, ada statement itu bisnis? Itu karena pelakunya, bukan lembaganya, Pak. tapi oknumnya yang setiap institusi pasti ada oknumnya, Pak. Menjadikan alat lembaga itu. Ya kan kita paham ya, kita tahu bahwasanya MUI kan dalamnya kan orang-orang ya alim ulama, enggak sembarangan ya. Paham fatwa, ketika mengeluarkan fatwa hukum dia sudah melakukan diskusi, melakukan analisis terkait dengan usaha atau bisnis ya, terkait dengan apa nih larangan atau hukum yang sedang dia tinjau. Nah, pasti mereka sudah melakukan itu semua dari teman-teman dari terkait dengan hal haram-haramnya ya, terkait dengan produk. Nah, munculnya opini atau statement bahwasanya wah MUI itu rupanya bisnis juga nih ya ketika mengeluarkan halal haramnya. Maka yang disebut bisnisnya itu bukan lembaganya, Mas. Tetap lembaga itu sebagai naungan dalam menjalankan syariat Islam. Ya, dasar untuk dia adanya bisnis atau tidak itu oknumnya yang menjalankan
apa ya, menjalankan ini ya, SOP-nya ya, tugasnya. Mungkin produknya harusnya haram terus dihalalkan. Itu oknumnya. Tapi lembaganya tetap bernaungan kan Al-Quran dan hadis syariat. Ya, itu sudah jelas. Nama ini kan ada opini statement MUI bisnis juga, Pak. Itu oknum, ya, oknum yang menjalankan. Jadi memang prinsip Islam ini ya sebenarnya nggak cuma dalam bisnis kita ya, perusahaan, tapi juga lembaga juga kadang ya menjalankan bisnis oknumnya ya, mohon maaf, oknum yang menjalankan bisnis ya tidak sesuai dengan syariat. Contoh tadi ya, mengeluarkan produk yang harusnya produknya haram ya, terus dihalalkan ya dengan sokokan atau dengan apapun ya. Karena kadang terlena lembaganya itu ya, kecolongan ya, dengan ketidaktahuan mungkin ya, kurang ketelitian lah itu ya. Ada juga yang memang nggak harusnya bayar tetap dibayar. Kan banyak ya case yang seperti itu. Sama seperti perusahaan. Maka tadi dalam prinsip berbisnis itu salah satunya kejujuran. Banyak perusahaan yang main akal-akalan. Betul ya. Dalam pelaporan tadi itu ya, OJK harusnya pajak harus dibayarkan 11% contoh. Ya, bagaimana pajak perusahaan tidak menyalurkan 11% itu. Betul ya? Di perusahaan ada pajaknya ya. Bagaimana? Nah, ini sebenarnya prinsip dalam Islam ini harus ditegakkan teman-teman semua mahasiswa. Ya, apakah perusahaan kita benar-benar sesuai nggak sama syariat? Yang tadi itu kebenaran, kejujuran. Apa jangan-jangan bisnis yang kita jalankan malah nggak sesuai dengan prinsip? Yang mana prinsip dalam bisnis salah satunya kejujuran. Kita membuat datanya fiktif, palsu ya, untuk jauh dari pajak dan lain sebagainya. Maka sebenarnya prinsip ini ya prinsip mendasar ya, prinsip kan dasar ya, pedoman. Maka yang perlu dipahami oleh kaum muslim benar-benar harus dijalankan. Maka tadi ada pertanyaan, Pak, ada bisnis syariah, bank perbankan syariah, itu dalam pelaksanaannya itu seperti perbankan konvensional. Betul ya tadi ya. Maka harus dipahami bahwasanya syariah itu tadi, perbankan syariah ya, itu bedanya dengan konvensional itu apa kira-kira? Letak akad di awal teman-teman semua. Letak akadnya seperti apa? Kalau di syariah itu sudah jelas akad murabahah. Murabahah artinya sharing profit. Ketika ada profit segini nanti kita saling sharing. Kemudian tidak ada, kalau konvensional itu satu pihak teman-teman semua. Ya, jadi ketika telat, ketika tidak bayar itu satu pihak ya, dan tidak diketahui oleh pihak kedua. Seperti itu. Lah, terlepas dari pelaksanaannya seperti memang hampir mirip teman-teman. Maka bukan riba namanya. Ya kan kadang kalau kita ya PR rumah atau apa, itu kok kayaknya ada ribanya ini. Maka itu bukan riba teman-teman. Itu profit yang didapat. Maka di awal sudah dijelaskan mungkin ya, yang perbankan sudah dijelaskan sama pihaknya, ini loh profitnya, ini 5 tahun ke depan ya. Terus kemudian 10 tahun ke depan ini profitnya segini kira-kira. Ini yang perlu kita sepakati, mau nggak seperti itu. Itu yang biasanya dijelaskan oleh syariah, perbankan syariahnya. Tapi kalau perbankan konvensional itu tidak teman-teman ya, mengikuti suku bunganya. Betul ya, suku bunganya naik ikut naik ya. Nah seperti itu. Nah, itu bedanya tadi ya terkait dengan riba. Maka dalam prinsip kita berbisnis ya, maka dijauhi riba itu ya, karena riba itu menguntungkan satu pihak ya, satu pihaknya tidak diuntungkan seperti itu. Nah, nanti teman-teman nanti bisa baca ya terkait dengan riba ini ya. Tapi pada dasarnya kalau riba ini ya tadi ya, bedanya dengan yang syariah itu di akadnya teman-teman. Kalau akad yang syariah itu murabahah, sharing profitnya ini seperti ini. Ada kesepakatan di awal seperti itu. Kalau memang teman-temannya dirugikan, Pak, ini kok pelaksanaannya seperti konvensional, maka boleh tidak untuk dilakukan atau tidak ambil keputusan untuk ambil contoh pembiayaan di bank syariah. Ya. Tapi kan kadang jarang teman-teman
teman-teman contoh Mas Roji mau beli rumah harga 300 juta nih. Ada nggak, saya pertanyaannya kan ada nggak? Kira-kira Mas Arif bisa nggak nalangin uang 300 juta? Bisa nggak Mas Arif? Oh, kalau Mas Arif bisa itu, Pak. Contohnya kan seperti itu. Kalau nggak Pak Muharram nih, ya. Kalau Muharram Iya, bisa. Saya nggak bisnis, bisa ya. nalangin, Pak. Bener. Ya, dia Muharram mau aja deh, bisnis Pak. Pak Muharram. Dia membutuhkan uang 1 miliar atau 500 juta lah ya. Kita 500 juta. Kira-kira ada nggak saudara kita yang mau meminjamkan uang 500 juta seperti itu langsung, guys? Kan jarang ya. Maka adanya kesepakatan awal di awal. Maka hitungannya ya, kalau beberapa ya ahli fikih itu hitungannya hitungan emas, teman-teman semua. Maka kita pinjam 500 juta yang hari ini, 10 tahun berikutnya itu akan berbeda, teman-teman. Sama seperti kita beli emas. Ya, kita beli emas hari ini, maka 10 tahun yang ke depan emasnya juga akan berbeda. Maka kalau cuma kita pinjam 10 juta di hari ini, mungkin di 10 tahun ke depan akan naik. Namanya apa? Naik jadi contoh 20 juta. Maka yang 10 juta itu bukan riba, teman-teman. Ya, kesepakatan, melalui kesepakatan di awal. Kesepatannya apa nih? 10 tahun ke depan ini profitnya kira-kira bisa sampai 10 juta nih. Gimana? Oh ya, sepakat. Seperti lah, itu yang dinamakan. Sama seperti beli rumah. Rumah di hari ini mungkin harganya 200 juta. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, rumahnya naik apa turun kira-kira harganya? Masih naik, Pak. Masih naik. Ya, maka ada kesepakatan di awal sama perbankan syariah itu. Ini profitnya segini kira-kira. Lah kita pakai ini, Pak. Pakai gimana? ijaroh mutahiyah bitamlik ya, Pak, kalau masalah ya. Iya, boleh. Iya, bisa seperti itu. Ya, maka beda, teman-teman ya, sudah bahwasanya di syariah itu bukan namanya riba, tapi udah perhitungan ya, harga jualnya, ya, harga belinya, ya. Maka sudah, maka beberapa imam ya, kalau Imam Syafi'i itu ya mengibaratkan harga emas. Kalau antum pinjam hari ini 10.000, 10 tahun ke depan mungkin 10.000-nya nggak senilai dengan 10.000. Mungkin 100.000 karena kenaikan harga emasnya itu. Sama, kita beli emas di tahun 2010. Mungkin harganya 1 gram mungkin 500.000 2010. Di 2020 sekarang harga emas berapa? 1 juta kan? Naik. Ya 500-nya itu riba bukan, Pak? Bukan. Ya, bukan ribanya, bukan, ya. Maka jangan asal artikan riba itu yang penting ada kelebihan uang itu riba, ya. Konotasinya dari awal dulu, kesepakatan akadnya awalnya. Beli rumah 200 juta nih sama perbankan syariah. Contoh. Ini 15 tahun ke depan nih rumahnya nggak 200 juta nih. 300 juta. Maka yang dipinjam 300 juta itu hitungannya 15 tahun ke depan pada saat lunas, bukan pada saat sekarang. Karena lunasnya nanti 15 tahun selanjutnya, bukan hitungannya yang sekarang. Kalau hitungannya yang sekarang, maka utangnya ya harus yang sekarang. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, maka beda ya, teman-teman, konvensional sama syariah. Tapi kembalikan kepada prinsipnya masing-masing. Kalau udah dijelaskan, wah tetap riba, Pak. Ya udah, nggak usah ngutang. Nggak usah ngutang, nggak usah punya utang. Ya, nah, nanti teman-teman juga bisa belajar ya. Monggo silakan bisa belajar, baca buku ya terkait dengan riba itu. Karena riba termasuk prinsip yang harus ada ya, harus tidak ada bisnis ya. Bisnis Islam tidak ada di dalamnya riba, itu enggak ada. Tadi riba. Yang kedua tadi ada kejujuran, teman-teman. Hati-hati ya sama bisnis ya. Rasul mencontohkan kepada kita ya, pernah di suatu ketika Rasul itu datang ya ke pasar. Itu contoh produknya di dalamnya, di luarnya, di atasnya itu bagus, tapi ketika ya dicek di dalamnya itu rusak. Ya, pernah nggak dengarnya itu? Jadi pedagang itu akal-akali gitu. Jadi yang luar itu bagus banget, tapi pada saat dicek ke dalamnya, barang-barang yang di dalam rupanya rusak. Yang ditampilkan itu yang bagus di luar. Ya, itu malah tidak sesuai dengan syariat, prinsip kita berbisnis. Maka hati-hati yang kedua tadi, prinsip dalam berbisnis tidak berbohong ya, jujur, tidak boleh ngibuli, bohong. Yang penting profit, apapun yang dilakukan ya, yang penting laku keras. Hati-hati teman-teman.
hati-hati semua. Ya, itu prinsip bisnis tadi, ada transparansi, keadilan, nggak ada yang dizolimi. Ya, nggak merasa dizolimi yang beli. Ya, walaupun pembelinya ataupun anggota dalam bisnisnya, mungkin stafnya nggak ada yang terzolimi. Ketika ada kewajibannya maka ditunaikan, ketika ada haknya ditunaikan, seperti itu. Kemudian tadi ada yang namanya tanggung jawab sosial, ya tadi bayar zakat, zakat mal, zakat fitrah, itu tanggung jawab sosial, ya ketika mencapai berapa, ya kalau sapi berapa ada hitungannya, ya kalau kambing, ya terus banyak, ya itu ada hitungan fikihnya. Itu ya prinsip-prinsipnya. Sekali lagi teman-teman bisa baca, itu banyak referensi. Ya tadi ada yang mengatakan prinsipnya ada 5, ada 4, ada 6, ada 7, banyak. Nah, silakan dirangkum, dipelajari, terus diterapkan teman-teman. Sesuaikan sama bisnisnya teman-teman. Ya bisnisnya sesuai enggak, seperti itu. Itu Mas Alek tadi pertanyaan Mas Alek. 9:30 cukup ya? Cukup Pak. Ya cukup ya. Nanti tinggal nanya. Cukup? Cukup Tadi Pak, cukup. siapa? Ya. Tadi yang rekam siapa ya Pak? Cukup Pak, cukup. Mohon maaf lagi kerja soalnya Pak. Oh Cukup, iya. Bang. Ya gini, nanti sampaikan ke teman-teman, pokoknya yang presentasi langsung nanti saya kasih nilainya plus, ya. Plus nih, tak kasih plus. Ya, makanya diusahakan yang lagi mau presentasi siap-siap materinya. Ya. Tadi Pak yang Dedi tadi yang rekam rekam siapa ya, ya? Pak? Mas Dedi yang rekam ya? Pak. Nanti Iya, di save ya Mas ya? Siap. Oke, nanti di Siap save. ya Pak? Ya. Yang udah makalahnya nanti bisa langsung dikirim ke email saya ya. Yang makalahnya udah jadi ya, langsung kirim aja. Tanpa harus menunggu UAS ya. Makalahnya jadi, nanti coba saya diskusi, nanti kita pelajari, coba kita koreksi bareng-bareng makalahnya ya. Yep. Tulisannya. Saya udah kirim Pak, apa udah nyampe yang Pak? Mungkin minggu depan kita belajar ini ya, karya ilmiah juga ya. Kita ngoreksi makalahnya Mas Roji, nanti saya share. Kebetulan tadi mati lampu soalnya. Oh, iya, Itu ya Pak. teman-teman Udah semua, terima kasih, Mas. Nanti kita koreksi, kita latihan bikin karya ilmiah. Baik semuanya, terima kasih, mohon maaf ya. Sebelum kita untuk perlu dokumentasi nggak? Sumpel langsung dia. Pak. Perlu. Oke Pak. Ya, on kamera semuanya, monggo. Oh, ada yang tidur ya. Ya gini teman-teman semua ya, yang bisnis ya, kita juga di kampus juga kita ada unit-unit bisnis ya, mungkin bisa disiarkan juga. Itu kita ada travel umroh teman-teman, kita insya Allah amanah ya. Ini sambil promosi nih ya. Boleh yang mau ada tambahan untuk ya punya channel, kita ada unit umroh, ada unit perumahan juga, ada unit inkubasi bisnis juga, terus ada LPK, ada Haji Plus, LPK ke Jepang, ada yang LPK kapal pesiar ya, jadi ada mungkin saudara yang mau ke Jepang, mau jadi petugas atau pegawai kapal pesiar, ya atau yang mau haji umroh boleh ya, teman-teman bisa sharing. Nanti ada fee-nya teman-teman. Kalau yang umroh nanti di bulan Februari 10 jamaah nanti gratis 1 teman-teman. Ya Februari 10 jamaah. Biayanya itu 35 juta. Oh 35 ya. Jadi kalau Mas hari, Roji 17 hari 12 hari. 12 ya, karena pakai VIP bintang itu ya, 45. Ya bintang 45. Yuk, di Madinah. Om Harom siap. Ya. Sama Mas Ari. Boleh teman-teman ya, nanti disiarkan ya terkait dengan bisnisnya. Udah pernah Pak, pengennya Haji Plus. Oh, boleh ya. Temen ya Mas Muharram punya teman 10 ya, mau umroh boleh, silakan, nanti gratis 1 tiket gratis umroh ya. Amin. Itu biayanya 35 juta teman-teman. Dan pakai pembiayaan ya, pakai pembiayaan juga bisa, pembiayaan syariah.
Gitu teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Yang presentasi semoga tadi bisa diterapkan, yang dengarkan juga ilmunya bisa diterapkan. Jadi kalau udah belajar manajemen bisnis, maka sudah sangat hati-hati dalam bisnisnya ya. Jangan ngibuli ya. Jangan curang ya. Hati-hati teman-teman. Yuk semuanya yang mau ini siapa nih? Yang mau foto siapa? Jepret siapa nih? Yang pakai laptop. Pak Dedi, silakan Pak. Yuk, langsung yuk. Mau remaja Pak, saya nggak tahu caranya nih. Kontrol Alt F berapa Pak? Pakai snip tool. Yang lain yang pakai laptop siapa, ada nggak? Snap tool nggak ada. Ada nggak? Sorry saya Pak, aja ya. siakat bisa dibuka jam berapa Pak? Habis selesai ya. Saya buka. Terima kasih. Pak Gubron izin yang perbaikan siakat kok belum selesai ya Pak ya? Udah berapa bulan ini belum dapat yang baru ini. Perbaikan siakat. Iya Pak. Apa itu? Ada beberapa di antara kami, termasuk saya mungkin yang bayaran belum bisa masuk ke siakat yang baru Pak, dan sudah dikonfirmasi. Siakat yang baru maksudnya? Bu Ajeng, Bu Dian sudah mohon bersabar menunggu, tapi saya coba besok saya. Ya, kita nggak bisa absen di mata pelajaran yang lain, hanya yang saat ini ada aja. Ya, siap. Nanti disampaikan besok. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk slide pertama yuk kita foto dulu ya. Pakai HP saya nggak apa-apa. Oke, jempolnya. Bentar, ulang ya. Ini belum kampanye kan Pak? Oh belum, jangan kampanye ya di kelas ini ya. Iya. Jangan kampanye. Jempol kampanye kan kita nggak tahu Pak. Jangan ya. Boleh ya, maunya bagus semua ya. 1, 2, 3 nanti bagus semua. Tinggal dipilih aja ya. Saya pilih Pak Arum. Maju Pak. Oke, bentar. Saya kirim dulu karena nggak bisa langsung. Bentar. Pak Dedi, Pak Alex ini kayaknya bisa masuk kelompok kita ini ya. Oke, selanjutnya. 2 jempol. Tapi ini banyak banget nih yang pakai HP enggak, yang pakai laptop enggak ada nih. Ini kalau pakai HP banyak banget. Kalau pakai Windows sama PT sih. Yang punya banyak laptop ya Mas Roji, laptopnya banyak. Ayo. Mas Kukun. Bentar. Pak Kiki, tumben nih Pak Kiki nggak muncul nih. Mohon maaf masih sibuk kerjaannya, aduh pusing. Semangat Pak Kiki. Biasa ini, biasalah. Mas Kukun. Pak Kukun. Bentar. Saya lagi ambil gambar ya. Sudah saya screenshot itu Pak. Ada yang screenshot? Udah. Ini saya banyak nih. Oh ini banyak banget deh. Ada nggak yang screenshot? Udah ada? Ada Pak. Ya udah. Siapa yang screenshot? Saya. Oh ya udah ya. Oke, terima kasih semuanya. Habis ini nanti langsung absen ya, siakat. Terima kasih, salam buat keluarga, semoga sukses selalu, sehat selalu. Oke, terakhir saya akhiri, mari kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita khususkan untuk saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga Allah lindungi, Allah berikan kemenangan. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share itu.
Oke Mas Ari, Om Marom, Oke, sampai ketemu Om Alex. lagi. Pak Dedi udah di save Sampai ya, ketemu Pak? lagi. Udah. Sama Om Dedi. Ya, sip. Makasih ya, Pak. Pak Rom, Pak Close Dedi ya. masukin di grup. Pak Rom, Pak Dedi masukin di grup tuh. Pak Alex juga tuh. Ya monggo nanti di grup lah. Nah, ada lagi tuh Mas Kukun tuh, masukin grup tuh. Duh, Mas Manut Kukun tuh masukin ke ketua. grup tuh. Sama Pak Kiki sama belum Pak masuk Alex. itu malah. Pak Kiki Pak Alex belum udah masuk. Bang Kiki Izin live ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dedi, makasih.